Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Perkenalkan kami dari kelompok Senin. Pertama kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Gitaria. Nama saya Wan Mubarasya. Nama saya Suherti Hermawan Masibuan. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema telur asin. Next video. Telur adalah salah satu produk makanan yang memiliki kandungan gizi lengkap, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Jenis telur yang paling banyak dikonsumsi adalah telur bebek, telur ayam, dan telur puyuh. Namun kenyataannya, telur merupakan produk makanan yang mudah membusuk. Oleh karena itu, kita sebagai konsumen harus lihai dalam memilih telur. Berikut cara memilih telur yang baik dan benar adalah: pilihlah telur yang memiliki cangkang yang bersih dan berwarna cerah, dan jangan memilih telur yang memiliki bintik hitam di cangkangnya. Warna pada telur yang cerah menandakan bahwa telur masih baru. Pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Ida Susanti 2011 menganalisis tentang penentuan atribut telur asin berdasarkan preferensi konsumen menggunakan analisis konjoin. Atribut telur asin yang diteliti adalah warna telur, ukuran telur, bentuk telur, merek telur, keasinan telur. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa atribut yang mempunyai utilitas tertinggi adalah telur asin yang berukuran sedang dengan keasinan sedang berwarna biru dengan keawetan 3 minggu. Salah satu cara mengatasi masalah pembusukan telur adalah dengan membuat telur asin. Telur asin merupakan teknologi peternakan yang memiliki peminat cukup banyak. Sebagian besar telur asin terbuat dari telur bebek karena telur bebek memiliki pori-pori yang cukup besar sehingga baik untuk telur asin. Dengan pengasinan, telur bebek menjadi tidak amis dan masa simpan menjadi lebih lama. Semakin lama waktu pengasinan, semakin lama masa simpan telur tersebut. Tekstur kuning telur pada telur asin akan berubah menjadi keras karena ketika molekul air dan garam masuk ke dalam telur. Telur yang direndam dalam medium garam akan mengalami proses osmosis, yaitu perpindahan zat yang terlarut dari pembuatan telur air dan garam yang masuk ke dalam telur. Hambatan yang terdapat dari pembuatan telur asin adalah: yang pertama, harus berhati-hati saat membersihkan telur karena sifat cangkang telur yang mudah retak dan pecah. Yang kedua, saat kegiatan melumuri telur bebek karena sulitnya untuk melumuri telur bebek tersebut karena bahan seperti abu, batu bata, garam, air harus tercampur dengan bagus. Jangan terlalu banyak air, apabila banyak air akan encer dan pasti sulit untuk melumuri telur bebek tersebut. Dari kesimpulan yang kami buat, setelah melakukan pembuatan telur asin ini, kami menyadari bahwa pembuatan telur asin sangat sesuai dengan yang dibayangkan dan sangat seru ketika dikerjakan. Selain itu, bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan telur asin tidak susah untuk didapatkan atau ditemukan, sehingga mempermudah untuk proses pembuatan telur asin. Saran dari proses pembuatan telur asin ini, kami mengharapkan guru pembimbing dapat memberikan informasi yang detail terkait bahan dan alat dalam proses pembuatan telur asin, sehingga mempercepat penyelesaian pembuatan telur asin. Selain itu, diharapkan dalam pembuatan telur asin ini kita juga harus rapi dan bersih dalam membuat telur asin. Dalam pembuatan adonan penutup, usahakan harus membuatnya kental agar adonan tidak terbuka saat proses. Baiklah, di sini kami akan sedikit menjelaskan langkah-langkah dalam pembuatan telur asin. Yang pertama yaitu bersihkan telur menggunakan air. Cuci telur tersebut hingga bersih. Pada step yang kedua, lap telur menggunakan kain atau tisu. Setelah dilap, amplas telur tersebut hingga cangkangnya halus. Step ketiga, tumbuk batu bata hingga halus, lalu saring. Step keempat, pindahkan batu bata yang telah halus ke dalam wadah. Step kelima, tambahkan abu gosok sebelum bungkus ke dalam wadah. Step keenam, selanjutnya masukkan garam ke dalam wadah yang telah berisi batu bata dan abu gosok.
Lalu juga tambahkan air. Step ketujuh, aduk adonan tersebut hingga semuanya tercampur. Pada step ke-8, lumuri telur dengan adonan yang telah dibuat dan diamkan telur tersebut selama 2 minggu. Pada step yang ke-9, setelah 2 minggu, buang adonan yang ada pada telur, lalu cuci hingga bersih. Lakukan pencucian selama 5 kali. Step 10, telur dapat direbus atau dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.